Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tawasilu qira'atana min kitab al-muyassar fi ulumul Qur'an di Markaz Dirasat wal Ma'lumat al-Qur'aniyah. Baik, kita masih di pembahasan tentang nama-nama Al-Qur'an. Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya dua nama Al-Qur'an yang disepakati, yaitu Al-Qur'an dan Al-Kitab. Ya. Sudah kita juga baca ucapan dari Dr. Muhammad Abdullah Darras di situ, ya, pendapat ucapan yang sangat bagus sekali dan ambil faedahnya. Nah, kemudian nama selanjutnya dari nama-nama Al-Quran yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu sendiri masdar dari kata farraqa yufarriqu. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan? Summi Al-Quran bidzalika li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil. Karena Al-Quran itu misah, memfarq, mentafriq antara yang hak dan yang batil. Waqad warada fi mawdi'ain min al-Qur'an litidalah ala ismihi. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri kata Al-Furqan ini sudah disebutkan oleh Allah ya sebagai sebuah nama di dua tempat, ya di surat Al-Furqan dan di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat keempat, Allah SWT berfirman wa anzalal furqan. Perlu menafsirkan Al-Furqan itu sebagai Al-Qur'an. Kemudian di surat Al-Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ya ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Nah, kemudian nama dari Al-Qur'an yang selanjutnya yaitu Az-Zikir. Az-Zikir itu masdar dari kata dzakara, yazkuru, menyebut atau mengingat. Summi Al-Qur'anu bidzalika. Kenapa Al-Qur'an dinamakan Az-Zikir? Lima fihi ya minal mawa'id wa tahdhir wa akhbaril umam al-madiyah. Karena dalam Al-Quran itu ada mawa'id, nasihat-nasihat, mau'izah. Mawa'id itu jamak dari mau'izah. Wat tahzir, di dalamnya ada peringatan-peringatan. Ada akhbaril umamil madiyah, ada juga berita umat-umat terdahulu. Kisah-kisah umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa yang sudah punah. Waqad warada fi mawadhi'a ma'dudatin fil Qur'an lidilalah 'alal alamiyah. Ya, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an penggunaan nama Az-Zikr ini. Min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ada kata dzikra disebut. Nah, ya, kemudian inna ma tunziru man ittaba'a dzikra. Di surat Yasin ayat 11. Begitu juga surat Al-Qalam ayat 51, wa yakadul ladzina kafaru la yusbiqunaka bi absarihim lamma sami'u adz-dzikra. Nah, baik. Nah, itu dia sudah kita dapatkan 4 nama yang paling masyhur, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, dan Az-Zikr. Yang sebutkan alasannya masing-masing. Kenapa dinamakan begitu? Kenapa dinamakan Al-Quran? Kenapa dinamakan Al-Kitab? Kenapa dinamakan Al-Furqan? Dan kenapa dinamakan Az-Zikr? Baik. Kemudian tasmiyatu al-mushaf, penamaan mushaf. Apa bedanya penamaan Al-Quran dengan penamaan mushaf? Ya, apa bedanya antara mushaf dan Al-Quran? Kita lihat sekarang. Amma tasmiyatu al-mushaf fanisbatan ila suhuf allati yuktabu fiha al-Qur'an. Ya, penamaan mushaf. Kenapa ada kata mushaf itu? Ya, itu nisbat kepada suhuf. Mushaf itu dari kata suhuf. Suhuf artinya lembaran. Nah, lembaran-lembaran allati yuktabu fiha al-Qur'an, yang ditulis di atasnya Al-Qur'an. Ya, mana Al-Qur'an itu sendiri adalah kalamullahil munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Firman Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus pahami definisi Al-Quran ya. Al-Quran itu bukan yang dari sampul ke sampul, enggak, itu mushaf Al-Quran. Ya, jadi mushaf itu berasal dari kata suhuf, yang mana suhuf sendiri artinya lembaran-lembaran. Maka dari sini bisa kita simpulkan al-farqu bainal Quran wal mushaf annal Quran kalamullah wal mushaf as-suhuf allati kutiba biha kalamullah. Alat dan ya, substansi. Al-Quran itu adalah firman Allah yang turun kepada Nabi SAW. Kemudian didokumentasikan, dicatat di atas lembaran kertas, jadilah mushaf Al-Quran. Gitu. Tapi jangan antum salah pahami. Berarti boleh kita menghinakan Al-Quran, mushaf Al-Quran, taruh sembarangan boleh. Ya, boleh taruh Al-Quran sembarangan karena itu mushaf bukan Al-Quran. Enggak, ini wadah sesuatu. Mushaf ini adalah wadah Al-Quran, maka dia sama sucinya dengan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran yang turun kepada Nabi kita SAW itu tidak bisa kita lihat, hanya Nabi saja yang tahu itu. Dan itu kan wahyu kepada beliau, ya, melalui perantara malaikat Jibril.
Nah, kita nggak bisa menyaksikan itu. Ya, maka didokumentasikanlah Al-Quran yang turun kepada Nabi itu di dalam mushaf ini, sehingga memudahkan kita untuk membacanya sebagaimana dia diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi ini sama sucinya dengan dengan apa namanya firman Allah yang turun kepada Nabi SAW. Nggak ada bedanya. Gitu. Baik. Jadi kalau antum baca Al-Quran berarti antum menerima wahyu begitu. Ya, sebagaimana Nabi menerima Al-Quran dari Jibril, beda. Ya, Al-Quran yang diterima oleh Nabi SAW dari Jibril, itulah Al-Quran kalamullah yang pertama. Nah, adapun yang tertulis dalam mushaf-mushaf sekarang yang kita baca-baca sekarang itu ada dokumentasinya, ya, bentuk fisiknya. Nah, karena yang turun kan berbentuk suara. Al-Quran itu kemasannya dalam makro, dia suara. Ya, karena dia makan Quran itu suara dia. Nah, maka kemudian setelah dia menjadi Al-Quran, dia menjadi kitab, gitu. Setelah dia menjadi kitab, jadi dia mushaf sekarang ini. Gitu. Jadi jangan salah dipahami ya. Sebagaimana pemahaman orang-orang liberal mengatakan boleh ya menaruh Al-Quran di kamar mandi dan sebagainya, tempat-tempat yang kotor, menginjak-injak pun nggak apa-apa, yang penting mengimani isinya. Tidak, ya. Logikanya saja, kalau kita menghormati wadahnya, kalau kita menghormati isinya, ya wadahnya juga kita hormati. Gitu. Ya. Kalau antum datang ke restoran, antum pesan misalkan minuman yang mahal, tapi disajikan pakai misalkan ya gayung kamar mandi, ya antum tentu nggak mau terima kan? Ya. Ini saya pesan minuman mahal-mahal ini harga 1.000, tapi antum sajikan pakai gayung kamar mandi bentuk love gitu. Terus di gayung ini sudah ada lumut-lumutnya, antum nggak mungkin mau minum. Ya. Logikanya begitu kan. Maka Al-Quran juga, mushaf Al-Quran juga harus kita muliakan. Ya, sebagaimana kita memuliakan firman-firman Allah, kalam Allah. Nah, cukuplah ya bahwasanya ya, kita memuliakan mushaf Al-Quran itu bentuk apa namanya ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa memuliakan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah adalah Al-Quran salah satunya. Nah, maka ini adalah tanda ketakwaan hati seseorang. Jadi kalau ada orang yang mencari-cari cara untuk menghinakan Al-Quran dengan dalil Al-Quran itu kan ya cuma fisiknya saja, bagaimana yang begini, itu ya dusta, itu ya kedustaan, ya itu ucapan yang dusta dan sangat tidak menggambarkan kesucian hati. Maka wajib kaum muslimin itu merasa marah, merasa tersinggung ketika ada orang-orang yang menghinakan Al-Quran, ada orang yang merobek Al-Quran. Ada kejadian di Perancis, orang yang membakar Al-Quran, membuang Al-Quran dan sebagainya. Ya, kita wajib marah dengan hal seperti itu. Jangan lantas ada kaum muslimin yang bilang, nggak apa-apa itu, ngapain marah begitu kan? Itu yang dihinakan cuma lembaran kertas. Al-Quran tetap ada dalam dada kita. Yang ngomong begini justru adalah orang yang nggak pernah baca Quran. Ya, kalau kita benar-benar mencintai kalam Allah, tentu mushaf Al-Quran juga akan sangat-sangat kita muliakan. Ya. Bahkan meletakkannya sejajar dengan kaki saja itu tidak boleh. Ya, Al-Quran. Jadi memang ada beda antara Al-Quran dan mushaf. Al-Quran itu adalah firman Allah yang turun kepada Nabi SAW. Mushaf itu adalah apa yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas sekarang ini. Baik. Lakin warada fi athar as-sahabah ma yushiru ila sihhati itlaqi ahadihima wa iradil akhar. Akan tetapi ya, di kalangan para sahabat juga kadang dikatakan Al-Quran sama dengan mushaf, mushaf sama dengan Al-Quran. Sama kayak zaman sekarang ya. Orang bilang, akhi ambilkan anak Al-Quran itu. Ya, mushaf antum ambilin anak kan. Ya, kalau anak bilang kan, akhi ambilkan Al-Quran, kemudian antum ambilkan anak mushaf, dan anak bilang, akhi. Ya, anak bilang ambilkan Al-Quran, bukan ambilkan mushaf. Gimana sikap antum ini? Bingung, apa yang harus anda ambil? Apakah anda harus kembali ke masa lalu ketemu sama Nabi ketika wahyu turun dari malaikat Jibril? Nah, bukan begitu. Nah, jadi kan sekarang kalau kita mengatakan Al-Quran ya sama dengan mushaf, adalah mushaf sama dengan Al-Quran. Nah, baik. Kemudian itu nama-nama Al-Quran. Ya, juga sistem penamaan mushaf tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sering menjadi ranah perselisihan, yaitu asma'us suwar, nama-nama surat.
Al-maqsudu minat tasmiyah tamyizul musamma amma yusyabihu. Perlu dipahami dulu ya, titik temunya di sini. Bahwasanya penamaan sesuatu fungsinya itu tamyizul musamma, untuk membedakan benda yang diberi nama dengan yang lain yang serupa dengannya. Antum punya anak 4 orang. Ya. Nah, anak antum ini umurnya berdekatan atau wajahnya mirip-mirip. Ya, tentu perlu dikasih nama untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Gak mungkin tuh panggil anak antum, sini. Ya, nanti keempat-empatnya datang, ya, maka perlu dikasih nama untuk membedakan dengan yang lain. Itulah fungsi dari nama, pembeda dari yang lain yang semirip. Manusia itu ada banyak, ya, mirip-mirip, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kepala, sama-sama punya kaki. Gimana membedakan satu sama lain? Ya dengan namanya. Nah, lidha taqarradat kullu suratin bismin aw akthar yumayyizuha an baqiyatis suwar. Itulah kenapa ya surat-surat Al-Quran itu masing-masing punya nama untuk membedakannya dengan surat-surat yang lain. Ya, kalau manusia boleh nggak memiliki lebih dari 1 nama? Nah, boleh. Itu kira-kira dengan lakob dengan kunyah. Yaitu lakob kan nggak terbatas berapa jumlahnya. Kunyah boleh. Ya, ya. Antum nama antum Ahmad dipanggilnya Abu Zaid. Ya, lakob antum misalkan ya Asy-Syuja'. Itu sudah berapa nama antum punya itu? Nah, jadi satu benda tapi memiliki banyak nama itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nama itu memiliki keserupaan dengan yang lainnya. Antum punya lakob Asy-Syuja', di kampung antum ada 3 orang lakobnya sama, ini nggak benar. Ya, nama itu haruslah menjadi ciri khas pembeda ya, dengan yang lainnya. Ya, entah itu lakob, kunyah dan sebagainya. Nah, ya, itulah kenapa kalau antum ditanya dengan nama, siapa nama antum? Jangan jawab dengan kunyah. Karena kunyah itu kemungkinan sama besar. Ya, pakai nama di KTP antum, baru pakai kunyah antum. Atau kebalik, nama pakai kunyah dulu, baru nama di KTP. Ya. Nama antum misalkan Umar. Ya. Kunyah antum adalah Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah itu banyak sekali gitu. Ya, banyak sekali yang bernama Abu Abdillah. Nah, ketika tanya, nama antum siapa? Abu Abdillah. Ya, orang bingung gitu. Jadi antum pakai nama antum dulu. Kecuali kalau memang antum lebih tenar dengan kunyah antum itu Abu Abdillah misalkan. Nah, baik. Kama qad yakunu fihi malmahun an maudu'i as-surah. Ya, nama-nama surat itu juga terkadang ada di situ malmah, sekilas tentang maudu dari surat itu. Jadi nama nggak sembarangan dipakai. Nama-nama Al-Quran itu ada sekilas gambaran tema yang akan dibahas dalam surat tersebut. Surat Al-Baqarah misalkan, ya di dalamnya ada, ya kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Ya karena di dalamnya ada pembahasan tentang Baqarah, yaitu sapi betina yang disembelih oleh Bani Israel itu. Gitu. Nah, kenapa surat Al-Isra dinamakan surat Al-Isra? Karena di dalamnya ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi. Gitu. Nah, jadi nama surat itu terkadang di situ ada malmah. Malmah itu artinya ya sekilas gambaran tentang tema surat itu. Sekarang pertanyaannya, apakah tasmiyatu as-suwar itu tauqifiyah atau ijtihadiyah? Nah, qala Suyuti qad thabata ya jami' asma' as-suwar bit tauqif min al-ahadits ya wal athar. Itu lihat di kitab Al-Itqan jilid 2 halaman 347 itu. Ya, katakan ke beliau untuk buka kitab ini. Ya, bahwasanya ya, seluruh nama-nama Al-Qur'an itu tauqif. Ya, tauqif ya artinya dia harus pakai dalil minal ahadits wal athar. Ketika ada menamakan surat Asy-Syu'ara dengan surat penyanyi, surat pemusik, ya, itu hadis yang mana yang dipakai sandaran, asar yang mana yang dipakai sandaran. Ya, Imam Suyuti mengatakan jami' seluruh di situ, tauqif. Nah, ya, meskipun memang ada majar untuk ijtihad, tapi secara umum di situ adalah tauqif ya. Nah, ya, suruh beliau itu buka kitab Al-Itqan jilid 2. Ya. Nggak usah buka kitab jauh murujuz zahab dan sebagainya ya. Walakin la yumna dzalika an takuna li ba'di suwar asma'un ukhra ijtihadiyah. Tetapi ini memang tidak menutup celah sebagian surat itu punya nama-nama lain, ingat nama-nama lain ijtihadiyah gitu. Ya, nama-nama lain yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi nama-nama asalnya itu tauqifiyah. Ya, ibaratnya antum, nama antum Muhammad.
Ya, tapi kadang antum dipanggil dengan si tinggi, kan karena badan antum tinggi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Nah, nama asli antum adalah Muhammad, tapi kadang dipanggil dengan nama-nama tambahan lain. Liwurudi dzalika an sahabati radhiyallahu anhum kama sayati an Ibnu Abbas fil qira'at taliyah wa li annahu lam yarid an-nahyu an tasmiyatis suwar bi asma'in tadullu 'alaiha. Jadi tidak mengapa kita menamakan surat-surat Al-Qur'an itu dengan nama-nama yang menunjukkan kepadanya. Wa 'ala hadza madas salaf wal khalaf hatta sara ma nara min tasmiyatis surah bi kayati awwaliha. Nah, ini dia. Memang ada terbuka pintu ijtihad di sini. Boleh menamakan surat-surat Al-Qur'an itu dengan nama yang memang menunjukkan dia. Tapi ingat, harus menjadi ciri khas surat itu. Nah, sekarang antum menamakan surat Asy-Syu'ara. Ini sudah namanya sudah ada Asy-Syu'ara ini. Dan antum ingin tambahkan nama lain, terjemahkan menjadi surat pemusik atau surat musik sebagainya. Ini kan perkara ijtihadiyah. Ya, bolehlah berarti dari situ. Tapi lihat, apakah ini pernah madal salaf wal khalaf? Ya, pernahkah ada para salaf dan khalaf melakukan seperti itu? Nah, maka lihat baris terakhir. Hatta sara ma nara min tasmiyati surah bi hikayati awwaliha. Harus ada hikayahnya. Artinya harus ada riwayat sebelumnya yang mengatakan begitu. Nggak boleh sekarang tiba-tiba antum datang dengan nama baru. Yang menamakan surat-surat Al-Quran dengan nama-nama baru itu nggak boleh. Kita hanya ngikut penamaan yang sudah ada. Nah. Baik. Kemudian ta'addudu asma'is suwar, ya, artinya banyaknya nama-nama surat, artinya satu surat memiliki banyak nama. Ya, ada surat yang hanya satu nama, ada yang lebih dari satu nama, sebagainya. Yumkinuna taqsimus suwar. Ya, yumkinuna taqsimus suwar bi'tibari ta'addudi asma'iha ila qismain. Berdasarkan jumlah dari ya nama-nama surat, ya, surat-surat Al-Quran itu kita kelompokkan menjadi dua. Malaha ismun wahid, ada yang punya satu nama, contohnya surat Hud, surat Al-Hujurat, surat An-Najm, surat Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua ada yang malaha aktsar min ismin, yang memiliki lebih dari satu nama. Nah, wahia imma an takuna mimma thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mimma ukhisa 'an sahabat, entah dari Nabi atau dari sahabat penamaan itu. Udah cukup kita menamakan dengan yang digunakan oleh Nabi, itu digunakan oleh sahabat. Cukup, nggak usah lebih-lebihkan lagi. Ya. Ya, apa sih susahnya kita beragama itu hanya dengan apa yang sudah diajarkan. Nggak usah nambah-nambah, nggak usah terlalu kreatif dan beragama. Ya, menambahkan suatu musik lah sebagainya itu ya terlalu kreatif. Baik. Paminal warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasmiyatul Fatihah. Ya, contoh penamaan yang datang dari Nabi, beliau menamakan Al-Fatihah itu dengan ya Ummul Quran. Ya, hiya sab'ul mazani wal Qur'anul azim wa hiya aktsaru suwaril Qur'an asma. Ini ada surat Al-Quran yang paling banyak namanya, surat Al-Fatihah. Baik. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan oleh Nabi dengan nama Ummul Quran. Baik. Umir al-Warid anis sahabah maja'a Sa'id bin Jubair annahu qala qultu li Ibnu Abbas surat at-Taubah qala at-Taubah qala bal hiya al-Fadhihah. Nah, jadi Sa'id bin Jubair pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas surat at-Taubah. Ya, kemudian Ibnu Abbas komen gitu. Apa itu surat at-Taubah? Ya, itu namanya surat Al-Fatihah gitu. Nazalat tanzil wa minhum hatta dhannu an la yabqa minhum ahadun illa dzukira fiha. Qala qultu suratul Anfal, qala tilka suratul Badar, qala qultu fal hasyr, qala nazalat fi Bani Nadir. Nah, ini nama-nama surat. Surat Taubah dinamakan surat Al-Fatihah, ya. Kemudian surat Al-Anfal dinamakan surat Badar, surat Al-Hasyr dinamakan surat Bani Nadir. Sesuai dengan maudhunya. Tasmiyatu suwari iddah wa tasmiyatu badil ayat. Yang penamaan ya, beberapa surat dan penamaan beberapa ayat. Kama ja'at tasmiyatu surah bi aktsar min ismin. Ya, sebagaimana beberapa surat itu memiliki lebih dari satu nama, begitu juga ada ya kadzalika ja'at tasmiyatu aktsar min surah bi ismin wahid. Terkadang juga ada lebih dari satu surat, artinya 2-3 surat tapi namanya satu. Contohnya misalkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran disebutnya surat Az-Zahrawain. Nah, surat Al-Falaq dan An-Nas disebutnya surat Al-Mu'awwadzatain. Ya, Al-Mu'awwadzatain.
Wa min ajma'i ma warada fi taqsimi suwar al-Qur'an wa tasmiyati kulli qismin minha hadithu Wasilah bin al-Asqa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utitu makana at-Taurah as-sab'at tiwal wa utitu makana az-Zabur al-mi'in wa utitu makana al-Injil al-Mathani wa fudiltu bil mufassal. Ini sudah kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya ya terkadang ada beberapa surat digabung namanya menjadi satu. Nah, kadang ada 7 surat digabung namanya menjadi as-sab'ut tiwal. Nah, kadzalika warada tasmiyatu badil ayatu min asyhariha ayatul kursi wa ayatu ad-dain. Ya. Asbab tasmiyati suwar, ya, sebab penamaan surat-surat Al-Qur'an. Qala Az-Zarkashi rahimahullah, yang bagi an-nazar fi wajhi ikhtisasi kulli suratin bima summiyat bihi wa la syakka anna al-araba tura'i fil katsir min al-musammayat akhda asma'iha min nadin wa mustaqrabin yakunu fi syai'in min khalqin aw sifatin takhussuhu. Nah, maksud dari ucapan beliau ini adalah orang Arab itu kalau menamakan sesuatu, menamakan benda, itu mereka mengambil nama yang nadir, yang jarang dipakai atau yang asing. Ya, artinya bukan sifat yang banyak dipakai nama itu. Ya, orang Arab memilih nama yang jarang didengar, ya, sehingga menjadi ciri khas dari benda yang diberi nama. Nah, dan ada kaitannya nama dengan benda tersebut, entah dari sifatnya ya, atau dari akhlaknya. Ya, misalkan Selama, ya dipanggilnya Al-Kadzab, ya, sifatnya begitu. Nah, pembeda dia dengan yang baik. Wa yusammun al-jumlata min al-kalam al-qasidah at-tawilah bima huwa asyharu fiha. Nah, mereka juga menamakan al-jumlah min al-kalam awal qasidah at-tawilah bima huwa asyharu fiha. Misalkan ada ucapan yang panjang atau syair-syair yang panjang, itu bisa 100-an bait, itu ya, semuanya satu syair itu yang panjang itu diberi satu nama gitu. Mu'allaqat as-sab'ah, ya, syair-syair yang 7 ya, yang terkenal di zaman jahiliyah dulu. Itu dinamakan mu'allaqat sab'ah, namanya satu, tapi syairnya ada 7 gitu. Nah, atau satu syair disebutnya begitu. Misalkan Anda menghafal Mandumah Baikuniyah, di dalamnya ada berapa kalam? Banyak. Nah, ada banyak bait di situ, tapi sebutnya namanya satu, Mandumah Baikuniyah. Wa ala dzalika jarat asma suwaril kitabil aziz ka tasmiyati suratil baqarah bi hadzal ismi li qarinatin dzikru qassatil baqarah al madhkura fiha wa ajibil hikmati fiha. Nah, jadi ada hubungan antara nama dengan isi dari surat. Nah, surat Al-Baqarah dan maka surat Al-Baqarah ya karena di dalamnya adalah ada kisah tentang Al-Baqarah ya, dan hikmahnya. Wa yumkin an narudda asbab tasmiyati suwar ila thalathati asbab. Nah, bisa kita sebutkan sebab kenapa surat Al-Quran dinamakan begini-begini itu sebabnya ada 3. Yang pertama, tasmiyatus surah bi maudu'in aw qissatin barizatin madhkuratin fis surah. Menamakan surat itu dengan maudu'nya, temanya atau kisahnya yang paling terkenal di dalam surat tersebut. Ya, contohnya surat Al-Baqarah, karena ada kisah Al-Baqarah dalamnya. Nah, surat Al-Hajj, kenapa dikatakan surat Al-Hajj? Diurudi maudu'il hajj. Nah, dari situ sebut pembahasan tentang haji, wabadi ahkami fiha, dan sebagian hukum-hukum haji. Wa dari fi dzalika as-suwar al-musamma bi asma'i anbiya. Nah, begitu juga surat-surat yang diberi nama dengan nama-nama para nabi atau orang-orang tertentu. Contohnya surat Nuh, surat Hud, berarti kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Hud, begitu ya. Surat Yusuf, surat Yunus, surat Maryam, surat Luqman, surat Saba. Ya, ini nama-nama orang, ya, kecuali Saba, ya. Ya, Saba ini nama tempat. Saya mengatakan dia nama orang juga. Ya, Daulah Saba, ya, di Himyar. Baik. Kemudian yang kedua, tasmiyatus surah biladzin waridin fiha infaqadat bihi. Penamaan surat dengan lafaz yang ada pada surat tersebut dan lafaz tersebut hanya ada di situ. Ya. Penamaan surat dengan Az-Zumar misalkan. Kata Az-Zumar ini hanya ada dalam surat Az-Zumar. Gitu. Surat Asy-Syura dinamakan begitu ya karena penamaan Asy-Syura itu hanya ada di surat Asy-Syura. Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Hujurat, At-Taghabun, Al-Fil, Al-Ma'un. Nama-nama ini hanya ada di dalam surat itu. Jadi ciri khasnya. Nah. Kemudian yang ketiga, tasmiyatus surah bimatla'iha. Menamakan surat dengan matla'nya. Matla' itu bidayahnya, awalnya. Wadzalika imma hikayatan binasil matla'. Contohnya misalkan surat Bara'ah. Ya, Bara'atun minallah, surat Taubah ya. Kalimat pertamanya adalah Bara'ah. Toha, surat Toha. Kenapa dinamakan surat Toha? Ya karena pertamanya Toha bunyinya. Surat Yasin, kenapa dinamakan Yasin? Ya karena ayat pertamanya Yasin.
Sad, Ar-Rahman, dan Tabarok, ya, surat Tabarok, ya. Dan Qul huwallahu ahad, ya, surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Au istiqaqun min nabdi matla'is surah, atau di istiqaq, ya, dirubah bentuknya dari awal surat, contohnya surat Al-Isra. Nah, Al-Isra ini kan masdar, Al-Isra itu masdar. Nah, di suratnya sendiri digunakan pakai fi'il, subhanalladzi asra. Asra itu fi'il madi, asra yusri isra. Nah, at-takwir itu masdar dari kawwara yukawwiru. Nah, karena di ayat dikatakan idza syamsu kuwirat, kuwirat itu. Kawwara yukawwiru, takwir. Kemudian al-infitar dari kata idza samaun fatarat. Nah, al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzala. Zulzilat itu mabni majhul. Nah, bentuknya mabni lil majhul fi'il madi. Nah, zalzalah, al-zalzalah itu ya masdarnya. Nah, baik, ini dia 3 sebab ya, penamaan surat. Ya, kenapa surat itu dinamakan begini sebabnya karena yang 3 dia akan baik 3 hal ini. Yang pertama penamaan karena tema suratnya, yang kedua penamaan karena kata unik yang ada di dalam surat tersebut, yang ketiga penamaan karena awal dari surat tersebut. Nah, Allah taala alam. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan ambil maraji, ya, yang artinya daftar pustaka yang bisa dijadikan rujukan kalau ingin mengetahui nama-nama surat-surat apa. Allah taala ala wa